Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mendapatkan tugas AKK itu bikin video diskusi tentang materinya tentang teknik penilaian program kesehatan. Tugas ini dibinta oleh Ibu Hera. Selamat sore kawan-kawan, kami dari kelompok 5 kita akan membahas mengenai penilaian program kesehatan, terlebih khusus mengenai teknik penilaian program kesehatan. Nah, dalam melaksanakan suatu program, terlebih yaitu program kesehatan, perlu adanya penilaian program kesehatan. Hal ini penting karena untuk menilai ataupun mengevaluasi program kesehatan yang kita lakukan agar program kesehatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Nah, untuk itu penilaian program kesehatan ini harus dilakukan dalam setiap kita melaksanakan program penilaian kesehatan. Jadi, pengertian dari penilaian itu, penilaian merupakan suatu proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi. Informasi itu bisa berupa angka, deskripsi verbal, atau unjuk kerja, analisis, interpretasi, informasi untuk membuat keputusan. Nah, untuk jenis-jenis penilaian ini ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif itu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian formatif itu selama proses pembelajaran. Kalau sumatif itu penilaian yang dilakukan saat akhir unit program. Misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir catur bulan. Jadi penilaian sumatif itu cuma waktu di akhirnya aja. Nah, itu kan tadi pengertian dari penilaian. Jadi sekarang kita, apa sih teknik penilaian itu? Teknik penilaian itu suatu metode merupakan metode untuk melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dengan proses yang sistematis. Penilaian program kesehatan ini ada 5 sumber. Yang pertama, batasan, jenis, ruang lingkup, langkah, dan teknik penilaian. Nah, saat ini yang akan kita bahas lebih mendalam adalah mengenai teknik penilaian. Teknik penilaian ini banyak macamnya ya, karena semuanya itu tergantung dari program yang akan dinilai. Dalam praktek sehari-hari, biasanya itu yang sering dipergunakan adalah teknik RPM. Oke Fit, ya. Sebelum lanjut saya mau nanya, maksud dari RPM itu apa? Oke kawan-kawan, penjelasan lebih lanjut mengenai RPM akan dijelaskan oleh Baiklah, saya mencoba untuk menjelaskan RPM. Jadi RPM itu merupakan suatu teknik evaluasi program yang digunakan untuk menilai sumber, kegiatan, tujuan program dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Nah, buat lebih menjelasinnya, ada nggak teman-teman di sini yang bisa menjelasin dengan prinsip-prinsipnya? Coba deh, ya Rati jelasin prinsip-prinsip. Di sini teknik RPM adalah prinsip RPM adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, sederhanakan dan kelompokkanlah program ke dalam 3 penahapan, yakni tahap perencanaan, terus tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian akhir program. Terus yang kedua, sederhanakan dan kelompokkanlah program ke dalam 3 komponen, yakni komponen sumber, kegiatan, dan tujuan. Terus yang ketiga, isilah kotak yang terbentuk dengan keterangan yang sesuai dengan, dan lakukan perbandingan. Setelah itu tarik kesimpulan dan susunan saran. Dan selanjutnya, Bagaimana sih menyederhanakan prinsip RPM? prinsip RPM ada di sini, bisa bantu saya menjelaskan. Saya yang bantu jawab ya. Jadi menurut Ibu Anwar Asmar ya, di sini bisa dilihat kalau prinsip RPM ini bisa diseragakan lewat tabel. Dimana cara pertama tadi prinsipnya itu mengelompokkan program dalam 3 tahapan. Yang pertama tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Dimana
dari sistem administrasi. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. 4. Mampu menyelesaikan masalah. 5. Mempunyai tujuan. 6. Bersifat mampu dikelola. Di sini kan kita udah bicara tentang prinsip dan ciri-cirinya. Tujuan RPM tersebut apa? Oke, di sini saya menjawab tentang tujuan RPM. Tujuan RPM itu suatu baik dibuat untuk melakukan